Pojok Hukum menjawab pertanyaan mengenai sudah sekian lama ya mengurus sertifikat tapi tidak selesai-selesai. Katanya seperti itu. Saya tanya sekarang. Tuh. Pada waktu itu tanahnya awal beli tahun berapa? Saya belinya ternyata kredit dulu, masih kredit, jadi tidak ada cash. Jadi kredit tanah kafling ini, tanah kafling kredit. Terus setelah sekian tahun lunas, terus dari pihak pembeli tadi bilang kepada CV, ini kebetulan CV ya yang jual, CV-nya bahwa memang dulu pernah ada informasi penyampaian bahwa ini tanahnya masih tanah induk, tanahnya masih petok dan tanah induk bisa. Waduh, nah yang sudah petok tanah induk bagus ya. Jadi prosedurnya memang cukup lama, harus disertifikatkan dulu atau dipecah dulu petoknya di kelurahan. Terus kalau mau kepingin sertifikat harus disertifikatkan dulu prosesnya, dan harus nunggu, biasanya pihak CV seperti itu harus nunggu kawan-kawannya, nunggu lain-lainnya, tetangga-tetangganya harus lunas dulu. Kalau belum ada yang lunas ya ditunggu sampai berapa tahun pun ya nggak selesai-selesai sertifikat itu. Bahkan kejadian ini banyak sekali terjadi dulu, banyak sekali terjadi, terutama tanah-tanah kafling. Makanya saya sarankan kalau beli tanah kafling jangan mudah tergiur terhadap harganya murah DP cuma bisa dicicil 5 juta, bisa dicicil 10 tahun katakanlah, atau 5 juta dicicil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun, terus nanti cicilannya cuma 250, ya enggak apa-apa ya, tapi harus benar-benar teliti dan jeli gitu loh. Karena apa? Karena tanah kafling itu biasanya banyak yang bermasalah. Satu, bukan semuanya ya bermasalah, dan prosesnya selanjutnya setelah Anda lunas biasanya kesulitan mau menjadikan sertifikat ya hanya angan-angan belaka. Bisa saja terjadi, bisa berupa sertifikat, tapi hal itu susah sekali dilakukan. Maksudnya prosesnya terlalu panjang dan memakan biaya. Jadi langkahnya harus apa? Pertanyaan di sini kan, kenapa saya ngurus sertifikat tanah saya tapi sudah beberapa tahun, sudah 10 tahun lebih, 15 tahun, CV-nya ada biro jasanya, nggak selesai-selesai, padahal saya sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan biaya yang tidak begitu sedikit tapi banyak sekali, sampai puluhan juta, tapi ternyata ya nggak selesai-selesai. Ya ditanyakan kepada yang mengurus ya, kepada CV-nya sampai di mana gitu ya, terus sampai di mana. Biasanya pihak CV tersebut akan menunggu tetangga-tetangganya, kanan kirinya, atau kawan-kawannya atau teman-temannya di kaplingan Anda tersebut, itu kaplingan dulur-dulur tersebut, apakah sudah lunas atau belum. Itu satu ya, dicari, akhirnya dibuat semacam kolektif ya, karena kalau ngurus hanya satu ya rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga dan lain sebagainya. Untuk prosedur hukumnya, biasanya dulu prosedur hukum dulu itu kalau seperti itu biasanya dulu ada yang namanya ikatan jual beli atau PPJB, perikatan perikatan jual beli ya, PPJB, perikatan perjanjian jual beli. Jadi kalau Anda belum lunas dengan PT tersebut, biasanya ya diadakan yang namanya PPJB. Setelah PPJB itu ada lunasi, sudah Anda lunasi,
baru dibuatkan AJB. Biasanya seperti itu. Proses AJB sendiri harus notarial, dan kalau sudah AJB biasanya sudah ada pelunasan dan sudah hubungan hutang piutang sudah tidak ada. Jadi tinggal aja ditingkatkan menjadi balik nama, menjadi sertifikat. Bisa saja. Untuk sertifikat pun itu juga kalau masih petok ya harus ditingkatkan menjadi sporadik harus keluar NIB-nya dulu, nomor induk nomor buku induk, terus sporadik panitia A dan lain sebagainya, bahkan sampai keluar sertifikat. Seperti itu pengukuran sampai keluar sertifikat. Biasanya seperti itu, prosesnya pun juga tidak cepat, kecuali kalau mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah seperti Prona, program Narasita kayak gitu. Yang program Pak Jokowi, Pak Presiden kemarin itu biasanya lebih kolektif, lebih cepat daerah-daerah tertentu, karena selama kepemimpinan beliau ini banyak yang mengajukan sertifikat tanahnya.